Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan saya sendiri, Azrina Febriani Nasution dengan NIM 0801231033 dari kelas IKM 1, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan dengan teman saya, nama saya Karin dengan NIM 0801231010 dari kelas IKM 1, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi di sini kami akan membawakan diskusi yang bertemakan nilai-nilai spiritualisme dalam Pancasila. A few moments later. Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu, Pancasila adalah spiritualitas yang mendasari negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya, ia pertama-tama adalah ruh yang menghidupkan bangsa Indonesia. Dalam konteks itu pula, kehidupan bangsa Indonesia mesti dituntun oleh 5 azas yang dijiwai oleh cinta merdeka. Sila-sila Pancasila merupakan sistem filsafat yang pada hakikatnya adalah suatu kesatuan yang harmonis. Sila-sila Pancasila saling berkaitan, saling terhubung, dan saling mengkualifikasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah dasar manusia berperilaku baik secara individu atau dalam lingkungan bermasyarakat. Nah, jadi karena sila-sila Pancasila itu ada 5, gimana kalau kita saling ngasih pertanyaan? Misalnya aku pertama ngasih pertanyaan ke Karin, terus Karin ngasih pertanyaan ke aku gitu. Kita bakalan ngasih pertanyaan tentang nilai-nilai spiritualisme yang terdapat dalam Pancasila. Gimana? Oke, ayo, siapa takut? Oke, jadi yang pertama ngasih pertanyaan aku ya. Jadi pertanyaan pertama untuk Karin itu, apa sih menurut kamu nilai spiritualisme yang terdapat dalam sila pertama? Sila pertama itu kan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Dari sila pertama itu, Pancasila menjiwai penghayatan religiulitas bangsa Indonesia dan sekaligus merupakan imperatif etis untuk bangsa Indonesia agar bersikap mengakui dan menerima keberadaan pihak lain, agama lain. Dalam perspektif sila pertama tersebut menyerukan pluralisme dan fakta pluralisme di Indonesia. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu, manusia merasakan keberadaan Tuhannya atas kesadaran bahwa manusia adalah makhluk ciptaannya. Ketakwaan kepada Tuhan terekspresi dalam sikap hormat kepada kemerdekaan setiap manusia untuk memilih menganut caranya masing-masing dalam mengimani Tuhan. Dalam konteks agama yang majemuk, semangat tersebut teraktualisasi dalam sikap toleransi di antara umat beragama dan berkeyakinan. Nah, jadi itulah nilai-nilai sila yang pertama. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama Ina, bagaimana nilai spiritualisme sila yang kedua? Sila yang kedua itu kan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti yang ditegaskan dalam sila kedua dari Pancasila mengedepankan penghargaan pada martabat manusia. Di sini manusia dipandang sebagai subjek yang tidak dapat direndahkan derajatnya sebagai objek. Oleh karena itu, nilai mendasar di balik sila ini adalah persaudaraan universal. Kemanusiaan adalah sifat untuk menjunjung tinggi harkat manusia. Kemanusiaan diwarnai oleh semangat persaudaraan universal atas dasar-dasar pengakuan akan kesetaraan derajat dan hormat pada hak-hak asasi seperti hak hidup dan hak kemerdekaan sebagai manusia. Allah mengkehendaki berperilaku adil terhadap individu atau kelompok
sosial. Iman kepada Tuhan menjadi nyata memuliakan dirinya karena kita bersikap dan bertindak konstruktif kepada sesama manusia. Kebencian terhadap suatu objek tidak menghalangi manusia untuk berbuat adil. Selanjutnya, pertanyaan untuk Karin. Itu dengan sila ketiga ya. Menurut kamu juga apa nilai spiritualitas yang terdapat pada sila ketiga? Sila ketiga itu kan tentang persatuan Indonesia. Indonesia memiliki corak ragam suku, perbedaan keberagaman ini menyatu dalam tubuh bangsa Indonesia. Dari sila ketiga Pancasila, tampak bahwa Indonesia yang bineka ini merupakan kekuatan bagi kemanusiaan universal. Implementasi nilai-nilai sila pertama dan kedua adalah berakar di bumi Indonesia. Bila Indonesia yang bineka itu mampu saling terbuka, menerima dan mengakui satu sama lain, maka paham kebangsaannya kuat. Namun perbedaan ini terkadang memicu pertikaian antar suku, sehingga sulit untuk membangun bangsa dan harapan persatuan. Sehingga saat kesadaran akan kebersamaan, rasa penderitaan itu muncul karena ikatan dari rasa ketuhanan dan persaudaraan, sehingga membangun rasa semangat untuk bersama, berjuang dalam mencapai keadilan. Demikian bisa menjadi wujud rasa cinta kepada tanah air yang rela berkorban demi nusa dan bangsa, mengisyaratkan semangat kebersamaan dan kesediaan masing-masing pihak untuk menempatkan kepentingan negara atas kepentingan pribadi atau sendiri. Jadi itulah nilai-nilai sila yang ketiga. Sekarang Karin nanya sama Ina, apa sih nilai-nilai spiritualisme yang sila keempat? Jadi kan sila keempat itu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari sila keempat ini kita belajar bahwa manusia yang bijaksana adalah kata kunci menuju demokrasi yang sehat dan kuat. Kebijaksanaan adalah suatu nilai mendasar yang menjiwai Pancasila. Sila keempat menunjukkan bahwa permusyawaratan dan perwakilan sebagai cara yang ditempuh dalam kerangka kepemimpinan yang bijaksana. Karakter kerakyatan adalah sistem kehendak melalui sarana-sarana demokrasi perdesaan, disertai kesulitan dibicarakan secara bersama dalam bentuk musyawarah oleh setiap warga individu. Hikmah mengandung makna pengetahuan yang datang dari Allah, dan dengan itu manusia berupaya untuk mengupas nilai-nilai kebenaran. Kekuatan konsensus yang dibangun dalam demokrasi kerakyatan di desa ini ikut merasa memiliki bertanggung jawab serta loyal terhadap keputusan yang dihasilkan dalam setiap musyawarah. Jadi di musyawarah itu kan pasti mengambil keputusan. Jadi mengambil keputusan itu harus secara jujur. Sedangkan jujur ini tuh sudah diajarkan pada setiap agama yang ada di Indonesia. Makanya dalam sila keempat ini juga memiliki ataupun mengandung nilai-nilai spiritualisme. Oke, jadi untuk yang pertanyaan terakhir untuk Karin, menurut kamu pada sila kelima ini apa ya nilai spiritualisme yang terkandung dalam sila kelima? Jadi sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial menunjukkan sebuah ruang gerak interaksi antar manusia. Keadilan sosial ini mengandung penghormatan atas hak-hak seseorang atau individu. Sementara itu sila kelima dari Pancasila hendak menyasar perkara keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dalam kerangka itu, kedaulatan rakyat dimaksudkan. Prinsip yang dikedepankan adalah keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dalam kerangka itu, kedaulatan rakyat dimaksudkan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial, yakni suatu keadaan di mana segenap rakyat Indonesia hidup layak dan manusiawi, atau diliputi oleh kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam implementasinya, semangat perkemanusiaan itu mewujud dalam sikap solidaritas sosial, berupa kepedulian dan keterlibatan sosial.
secara aktif untuk mengeluarkan sesama manusia dari kondisi-kondisi hidup yang tidak manusiawi. Karena kemiskinan, manusia yang bijaksana adalah manusia yang mampu berlaku adil dan berbela rasa kepada sesama yang menderita. Keadilan yang diharapkan mampu memutuskan kesenjangan sosial antara kalangan atas dan menengah ke bawah. Jadi itu nilai sila yang kelima. Kalian mau nanya nih sama Ina dari pembahasan kita tadi, dari sila pertama dan sampai sila kelima, apa yang bisa Ina simpulkan dari pembahasan kita tadi? Oke, jadi itu yang terakhir kan aku menjelaskan kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang aku dapat dari yang kita bahas tadi itu, Pancasila memiliki hubungan yang mengikat satu dengan lainnya. Inti dari nilai spiritualisme pada Pancasila kayak penjelmaan gitu, penjelmaan yang sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia. Karenanya nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam Pancasila sudah seharusnya diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi karena kita kayak sama-sama tahu gitu kan, sama-sama bisa jawab pertanyaan kita masing-masing, kayak berarti kita nggak ada yang menang dong kan? Kayak kita sama-sama share gitu, mending kita kayak masing-masing aja gitu beli makanan gitu, kita keluar. Ya, kita makan bersama. Ya. Jadi itulah kesimpulan dari hasil diskusi kami. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari hasil diskusi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum. Jadi itu kali enggak sih?